Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang listrik statis bagian pertama. Jadi di sini aku tidak akan bahas semua materi mengenai listrik statis, hanya beberapa bagian saja karena part 2 akan aku upload beberapa minggu ke depan. Langsung saja, pembahasan pertama adalah muatan listrik. Sebelum kita membahas ke pengertian muatan listrik, maka kita lihat dulu eksperimen yang dilakukan, yakni dengan menggosok-gosokkan penggaris plastik dengan handuk. Kemudian setelah itu penggaris plastik didekatkan pada serpihan-serpihan kertas kecil, maka secara langsung serpihan-serpihan kertas kecil akan tertarik oleh penggaris plastik. Ini memperlihatkan bahwa ada muatan listrik pada penggaris plastik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik itu merupakan muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda, yang dimana apabila benda tersebut didekatkan dengan benda lain yang bermuatan, maka akan menimbulkan gaya. Seperti yang kita lihat pada eksperimen berikutnya, apabila dua buah penggaris plastik yang digantungkan pada tali, yang masing-masing penggaris telah digosokkan dengan handuk, maka apabila kedua penggaris ini didekatkan, maka akan menimbulkan efek tolak-menolak. Kemudian selanjutnya, apabila dua buah batang kaca yang telah digosok dengan handuk juga, kemudian digantungkan pada tali lalu didekatkan, maka keduanya juga akan menimbulkan efek tolak-menolak. Selanjutnya, apabila penggaris plastik yang telah digosok handuk didekatkan dengan kaca yang telah dilakukan perlakuan yang sama, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Muncullah pernyataan yang mengatakan bahwa dua buah muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak dan dua buah muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik. Namun pada saat beberapa abad sebelumnya belum diketahui apakah apa nama muatan ini. Kemudian ilmuwan Franklin memberi nama untuk muatan pada penggaris itu sebagai muatan negatif dan pada batang kaca sebagai muatan positif. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa dua buah muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik atau akan menimbulkan gaya tarik. Kemudian dua buah muatan yang sejenis akan tolak-menolak, di mana gaya tarik atau gaya tolaknya dipengaruhi oleh jarak. Semakin besar jarak antara muatan pertama dengan muatan kedua, maka gaya tarik atau gaya tolak antar dua muatan akan semakin kecil. Namun semakin kecil jarak antar kedua muatan, maka gaya tarik atau gaya tolak antar kedua muatan akan semakin besar. Nah, sehingga muncullah persamaan gaya kolom. Nah, gaya kolom ini menjelaskan gaya yang terjadi pada muatan dalam keadaan diam ya. Jadi apabila muatannya bergerak, maka bukan lagi persamaan gaya kolom yang digunakan. Nanti akan dibahas pada video-video berikutnya ya. Nah, persamaan gaya kolom itu gaya itu sebanding dengan hasil kali antar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak antar kedua muatan. Artinya semakin besar muatannya, maka gayanya juga akan semakin besar. Namun
Semakin besar jarak antar keduanya, maka gaya akan semakin kecil. Apabila muatan pertama misalnya kita lipat 2-kan, maka gayanya akan naik 2 kali lipat ya. Dan apabila muatan kedua dilipat 2-kan, maka gaya juga akan naik 2 kali lipat. Apabila kedua muatan ini, muatan pertama dan muatan kedua dilipat gandakan, maka gaya akan naik 4 kali lipat apabila jaraknya sama. Kemudian apabila jaraknya yang dilipat gandakan, maka gayanya akan 1/4 kali dari gaya awal. Kemudian di sini ada vektor satuannya. Saya gambarkan ya. Nah, di sini R-nya sebenarnya vektor satuan. Ini menunjukkan bahwa kan dari awal memang kita tahu bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Makanya di sini ada vektor satuan. Kemudian berapa sebenarnya besar konstantanya? Konstanta itu sama dengan 1/4 pi permitivitas 0 atau 9,0 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk mendapatkan nilai ininya, pas ini permitivitas ya, itu bisa saya 1/4 pi k, atau kita peroleh hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Tunggu dulu ya. Kemudian ini ada contoh soal mengenai hukum kolom. Nah, pembahasannya akan aku sajikan pada video berikutnya ya. Bagi kalian yang mau mencoba untuk menjawab mandiri, silahkan dijawab dulu. Nanti pas aku kirim video berikutnya, kalian bisa cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang sebenarnya ya. Nah, segini dulu video pertama aku mengenai listrik statis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.